Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Gerimis tak kunjung berhenti pada hari itu sampai menjelang sore. Pegawai ternak ayam potong milik Pak Bilal memilih pulang lebih cepat kecuali Wawan. Ia sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar sehingga bersedia lembur dengan tujuan mendapat bonus tambahan. Kebetulan sore itu ada pesanan mendadak untuk diantar ke daerah Kendawangan dalam jumlah besar. Awalnya Pak Bilal menolak karena karyawannya sudah banyak yang pulang. Tapi orang yang memesan ayam itu mendesak, bahkan bersedia membayar lebih. Setelah diskusi sebentar dengan Wawan, satu-satunya sopir pengantar ayam yang masih di area kandang, akhirnya Pak Bilal setuju. Wawan sangat senang karena untuk pengantaran ayam ke Kendawangan akan dihitung lembur tambahan. Dengan semangat tanpa kenal lelah, ia menaikkan beberapa kotak ayam ke atas mobil pick-up. Ia sendirian, tidak ditemani satu karyawan lain. Seperti biasa, ia mengantar ayam ke daerah yang cukup jauh. Jarak dari Ketapang tempat Wawan bekerja ke Kendawangan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Pembeli memutuskan membeli di Ketapang karena penjual ayam di sekitar Kendawangan menolak pesanan dadakannya. Sedangkan si pembeli butuh ayam untuk acara syukuran mendadak atas permintaan orang tuanya. "Yakin kamu Wan mau berangkat sore ini?" tanya Pak Bilal. "Insya Allah saya yakin Pak. Saya butuh uang untuk tambahan biaya lahiran istri. Jadi apa saja akan saya lakukan, asal halal," jawab Wawan. "Hati-hati ya Wan, ingat pesan saya. Kalau memasuki Padang 12 menjelang maghrib, lebih baik kamu jangan teruskan. Tunggu sampai larut malam sekalian," Pak Bilal memberi pesan. Wawan hanya mengangguk, tidak terlalu memperhatikan karena fokus menata kotak ayam ke atas pick-up. Tanpa membuang waktu, Wawan langsung melajukan mobilnya. Hawa dingin karena gerimis menusuk sampai ke tulang. Wawan sengaja menggunakan jaket tebal agar bisa menghangatkan badannya. Ini adalah pengalaman pertama Wawan mendapat pesanan ayam ke Kendawangan. Tentunya ada sedikit rasa takut dan was-was apalagi ia sendirian. Sepanjang perjalanan Wawan tidak terlalu fokus menyetir mobil. Sesekali ia terbayang dengan jumlah utangnya yang menumpuk. Hampir setiap pulang ke rumah, Wawan selalu mendengar ocehan istrinya yang meminta uang belanja. Wawan sedih karena istrinya sama sekali tidak mau mengerti kondisi Wawan yang sedang kesusahan. Bisa diterima bekerja di tempat ternak ayam Pak Bilal saja sudah untung dibandingkan dengan nganggur. Tanpa sadar mendekati waktu maghrib, Wawan sudah sampai di daerah Padang 12. Entah kenapa kecepatan mobilnya perlahan melambat. Ayam di bak belakang yang awalnya diam, kini mulai berisik, bahkan sesekali terdengar suara kepakan sayap ayam menandakan mereka ingin keluar dari kandang. Wawan tetap fokus menyetir di tengah jalanan sepi. Jalannya memang mulus, tapi kecepatan mobil tidak bisa bertambah tanpa sebab. Hiasan pohon cemara dan ilalang tumbuh tak terawat di sepanjang jalan. Saat itu Wawan lupa dengan pesan Pak Bilal. Bahkan ia sama sekali tidak tahu jika memasuki wilayah Padang 12. Karena tak mau ambil risiko di tengah jalan yang sepi, akhirnya Wawan tidak memaksakan laju mobil dan membiarkannya melambat. Sesekali Wawan melihat ke arah kaca spion yang mulai dipenuhi embun. Jalanan nampak basah bekas gerimis. Ada genangan air juga di pinggir jalan, tanda sempat hujan deras di sana. Wawan khawatir ada orang jahat mencuri ayam-ayamnya dari belakang.
hingga dirinya terus berada dalam kecemasan. Saat ketiga kalinya Wawan melihat ke spion, kali ini dirinya melihat ada seorang kakek memegang tongkat berjalan sendirian. Wawan langsung menghentikan mobil karena tidak tega melihat orang tua sendirian di jalanan sepi. Gerimis yang sempat reda sebentar mulai turun kembali. Ia menembus rintik hujan sembari melindungi kepalanya dengan dua tangan diletakkan di atas seakan menjadi payung. "Kek, kenapa jalan sendirian di tempat sepi begini? Kakek mau kemana?" tanya Wawan. "Saya mau ke depan sana, Cu. Ada rumah anak saya di sana," jawab si kakek dengan suara gemetar seakan menahan dingin. "Ya sudah, Kek, mari naik ke mobil biar saya antar," Wawan menawarkan sambil memegang tangan kakek membantunya berjalan. "Iya, Cu, terima kasih," kakek menjawab sambil berjalan menggunakan tongkat, tapi kali ini dituntun oleh Wawan masuk ke mobil. Setelah membawa kakek ke dalam mobil, suara ayam-ayam di belakang semakin berisik. Wawan berkali-kali menoleh melihat dari kaca belakang untuk memastikan kondisi ayam tetap aman. Ia sedikit tenang setelah ada kakek di sampingnya. Dibandingkan sendirian, kini ia punya teman bicara di jalanan yang lenggang. Belum lama ia mengendarai mobil membawa si kakek menuju ke rumah anaknya. Wawan tiba di sebuah kota yang ramai penduduk. Kotanya sangat padat, jalanan dipenuhi dengan kendaraan mewah. Hanya Wawan yang membawa mobil pick-up butut memuat ayam. Wawan baru menyadari saat itu sudah memasuki waktu maghrib. Anehnya orang-orang justru melakukan aktivitas pada waktu tersebut. Padahal di daerahnya saat maghrib semua harus masuk ke rumah. Dipandangnya gedung tinggi dan mobil mewah di sekitar jalan yang Wawan lewati. Wawan takjub melihat gemerlap lampu menghiasi jalanan kota yang mulai gelap. Ditambah ada banyak gedung pencakar langit yang selama ini hanya bisa ia lihat di TV. "Berhenti di depan ya, Cu," ucap kakek di sebelah Wawan. "Oke, siap, Kek," Wawan menjawab santai sambil tersenyum. Wawan menghentikan mobilnya. Ia menggesekkan kedua tangan supaya badannya lebih hangat. Kabut malam itu semakin tebal. Jarak pandangnya sedikit terhalang meski tidak terlalu parah. "Cu, kakek tidak bisa membayar ongkos tumpangannya. Terima kunyit ini sebagai imbalannya ya." Dari plastik yang ia bawa, kakek menyodorkan 2 biji kunyit kepada Wawan. "Tidak usah, Kek, saya ikhlas. Justru karena ada kakek jadi saya tidak kesepian di jalan. Simpan saja kunyitnya, Kek, buat kakek di rumah." Wawan menyodorkan kembali bungkusan kunyit di depannya. "Terima kasih, Cu. Semoga Tuhan memberkati perjalananmu." Si kakek mengucapkan doa. "Kalau maghrib tiba berhenti dulu, cari masjid, sholatlah dulu," ucapnya kemudian turun di tengah kota besar yang dilewati oleh Wawan. Hati Wawan terenyuh sekaligus merasa diingatkan. Benar yang kakek katakan itu, menyempatkan waktu untuk sholat. Wawan jarang sekali sholat, bahkan 1 bulan dapat dihitungnya. Apa yang ku kejar? Padahal sholat hanya beberapa menit saja. Sesaat Wawan membatin. Mobil pick-up Wawan bergerak maju. Ia lega bisa mengantarkan kakek ke tujuannya dengan aman. Wawan menolak kunyit yang diberikan kakek bukan karena memandang nilai kunyit yang tidak berharga. Yang ditakutkan Wawan adalah kunyit tersebut yang akan dibawa kakek untuk anaknya memasak atau membuat ramuan obat. Wawan ikhlas membantunya tanpa pamrih.
Selagi ia mampu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, ia tidak ingin meminta balasan. Sebenarnya Wawan sedikit menyesal karena tidak mengabadikan momen di kota yang baru saja ia lewati. Andai ia punya ponsel canggih, pasti ia menyempatkan foto bersama kakek sekaligus foto-foto sejenak di tengah perkotaan. Nuansa yang ditunjukkan benar-benar seperti di luar negeri. Karena di Jakarta saja menurut Wawan yang sering nonton dari TV, tidak seindah kota yang baru ia lihat. Tibalah Wawan di rumah pembeli yang ada di Kendawangan. Beruntung transaksi berjalan lancar dan ayam diterima oleh pembeli tanpa komplain. Pembeli ayam menyambut Wawan dengan hangat bahkan sampai membawakan bekal kerang ale-ale sebagai tanda terima kasih. Wawan tak mau membuang waktu berlama-lama di tempat pembeli. Ia hanya menyempatkan sholat Isya lalu berpamitan pulang. Tak lupa juga kerang ale-ale dari pembeli dibawa serta oleh Wawan. Ia ingat bahwa istrinya sangat menyukai kerang tersebut. Berbeda dengan perjalanan saat mengantar ayam ke Kendawangan yang terkesan terburu-buru mengejar waktu. Kali ini Wawan menjalankan mobilnya lebih santai. Ia ingin menikmati kesunyian malam, termasuk menikmati perjalanannya saat berada di kota besar sebelumnya yang ia lewati. Anehnya hanya ada suara binatang malam yang saling bersahutan. Ada juga beberapa monyet yang lompat ke mobil pick-up-nya. Ketika Wawan memasuki daerah dekat tempat ia menurunkan si kakek, tentu Wawan keheranan melihat apa yang terjadi. Mobil semakin Wawan pelankan lajunya supaya ia bisa mengingat lagi jalanan yang ia lewati. Di satu sisi ia takut kalau salah jalan lalu tersesat sendirian. Yang Wawan lewati hanyalah padang yang sangat luas dan gelap. Saat kebingungan dan merasa merinding, tiba-tiba mobil yang dikendarai Wawan berhenti tanpa sebab. Astagfirullah, ada apa ini? Wawan terkejut sekaligus merinding. Suasana sangat gelap karena di tempat mobilnya berhenti tidak ada penerangan sama sekali. Hanya ada cahaya lampu mobil Wawan satu-satunya penerangan yang tadi sempat menerangi jalan tapi kini sudah mati total. Ditambah awan masih mendung sisa gerimis sehingga cahaya bulan tidak terlalu terang. Spontan Wawan mencari senter di dalam kotak perlengkapan bawaannya. Pelan-pelan Wawan turun dari mobil sambil terus membaca doa. Dilihatnya sekeliling terdapat sebuah lokasi padang tandus dan gersang. Dua gundukan seperti pasir putih ada di dekat padang tandus tersebut seakan-akan membentuk gerbang. Di mana letak kota gemerlap yang kulihat saat perjalanan mengantar ayam tadi? Wawan bergumam pelan. Hampir 15 menit Wawan kebingungan mengamati mesin mobil, mencari penyebabnya karena mobil ini mendadak berhenti. Ia menggaruk kepala karena mobil tak kunjung bisa menyala. Rasa takut yang sempat dirasakan sebelumnya berubah menjadi panik. Jika terjebak di tengah jalanan sepi malam-malam begini, sudah jelas tidak akan ada yang menolong. Mobilnya kenapa, Pak? Suara dari belakang Wawan tiba-tiba muncul, membuat Wawan terkejut. Astagfirullah, saya kaget. Maaf, mobil saya mogok, Pak. Loh, Bapak siapa? Datang dari mana? Wawan langsung bertanya sambil melihat sekeliling karena penasaran muncul dari mana orang di hadapannya itu. Saya Rahman, kebetulan saya punya lahan di sekitar sini. Boleh saya cek mobilnya, Pak? Jawab orang bernama Rahman itu. Tentu Pak Rahman, silahkan. Wawan lega dan percaya begitu saja dengan orang asing yang ia temui. Wawan berdiri di belakang Pak Rahman sambil membawa senter untuk membantu menerangi. Sementara Pak Rahman terus mengotak-ngatik bagian mesin dengan lihai dan berpengalaman.
Agar suasana tidak terlalu hening, akhirnya Wawan mulai membuka obrolan lagi. "Pak Rahman kan sering ke sini. Bapak tahu tentang kota megah di sekitar sini, Pak?" tanya Wawan. "Jadi Bapak pernah lihat kota megah di sini ya?" Pak Rahman balik bertanya dengan sedikit tersenyum. "Iya Pak, saya bahkan mengantar seorang kakek. Tapi sekarang kotanya tidak ada. Apa saya salah jalan ya Pak? Saya baru pertama kali ke arah Kendawangan dan sekarang mau pulang." Wawan menjelaskan. "Bapak tidak salah lihat, memang ada kota besar di daerah sini. Semua penghuninya makmur dan berkecukupan. Jika orang yang melewati daerah sini hatinya kotor, ia akan melihat kota jin yang menyeramkan, bahkan bisa celaka. Sebaliknya jika orang berhati bersih melihatnya, maka yang akan ia lihat adalah kota besar Padang 12. Pak Rahman menghentikan pembicaraannya. "Hah? Maksudnya kota yang saya lihat gaib?" tanya Wawan mencerna keanehan yang ia alami sekaligus merinding. Hening Pak Rahman tidak memberi jawaban. "Tapi kenapa Pak kalau orang yang berhati kotor melihat alam jin yang menyeramkan? Apakah di sini ada dua kota berbeda? Lalu kakek yang saya antar itu siapa? Di mana rumahnya?" Wawan mencecar pertanyaan. "Nanti saya jelaskan lagi. Sekarang coba hidupkan kembali mesinnya. Barangkali sudah bisa. Saya bantu dorong dari belakang." Pak Rahman menjelaskan dengan ramah dan sopan. Saat itulah Wawan menyadari ada yang aneh dari sosok Pak Rahman. Tubuhnya sangat bersih, pakaiannya rapi. Jarang ada orang berpakaian rapi seperti Pak Rahman mengerti tentang mesin. Satu lagi hal yang membuat Wawan terkejut karena di bawah hidung Pak Rahman halus tanpa ada lekukan layaknya manusia biasa. Menyadari hal tersebut, Wawan tak mau berpikiran negatif. Ia mengikuti perintah Pak Rahman lalu mulai menghidupkan mesin mobilnya. Benar saja, mobil kembali menyala. Wawan sangat senang. Ia sedikit tertawa, kemudian turun dari mobil untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahman. "Mobilnya sudah nyala, Pak, tidak perlu didorong. Terima kasih ya, Pak." Wawan menghentikan ucapannya. Pak Rahman, Bapak di mana?" Wawan melihat sekeliling sambil mesin mobil masih menyala. Wawan tidak bisa menemukan Pak Rahman. Jalanan tetap lenggang tanpa ada satupun kendaraan yang melintas. Karena lampu mobil menyala, akhirnya Wawan bisa melihat lebih jelas. Tidak ada siapapun orang di sana. Kemana perginya Pak Rahman? Kalaupun dia lari, tidak mungkin secepat itu dia menghilang. Mobil dilajukan Wawan dengan kecepatan tinggi. Ia berdoa dan terus berzikir supaya diberi keselamatan sampai di rumahnya. Malam itu Pak Bilal sudah memberi izin kepada Wawan untuk membawa mobil pick-up-nya dibawa pulang ke rumah Wawan. Maka dari itu Wawan tidak perlu mampir ke peternakan ayam potong Pak Bilal lagi. "Assalamualaikum." Wawan mengetuk pintu rumah. Tidak ada jawaban sama sekali. Wawan langsung khawatir. Istrinya yang sedang hamil tua, ia takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Tanpa pikir panjang, Wawan membuka paksa pintu itu. Didapatinya sang istri sedang terisak di kamar sambil memegangi perut. "Ran, kenapa sampai nangis begini?" Wawan langsung menghampiri sambil memeluk istrinya. "Hari ini aku ke puskesmas buat periksa kandungan terakhir sebelum lahiran. Bu bidan memberitahu kalau aku tidak bisa lahiran normal. Harus sesar. Perkiraan anak kita lahir 1 minggu lagi dan bisa lebih cepat. Dari mana kita ngumpulin uang untuk biaya rumah sakitnya, Bang?"
Istri Wawan menangis makin terseduh. Sudah Ran, sudah, jangan sedih. Urusan biaya rumah sakit biar aku yang pikirkan. Oh iya, aku bawa kerang ale-ale untukmu. Yuk makan sama-sama. Wawan menenangkan istrinya, padahal ia sendiri kalut mendengar kabar tersebut. Terima kasih Bang, aku minta maaf kalau selama ini sering marah ke Abang karena uang belanja yang kurang. Istri Wawan menyadari kesalahannya. Suasana sukacita mereka berdua rasakan malam itu saat menikmati kerang ale-ale pemberian pembeli dari Kendawangan. Efek hamil tua, istri Wawan merasa cepat lelah hingga tertidur lebih awal usai makan bersama. Sementara Wawan memilih untuk menenangkan diri, beribadah meminta jalan keluar kepada Sang Pencipta. Di atas sajadah, Wawan menengadahkan tangan ke langit sambil menitikkan air mata. Ia membayangkan apa jadinya jika sampai waktu istrinya lahiran belum ada biaya untuk ke rumah sakit. Meminta bantuan pada keluarga rasanya tidak pantas karena keluarga besar Wawan dan istrinya juga hidup pas-pasan. Tanpa sengaja Wawan sampai ketiduran di atas sajadah. Tubuhnya sangat lelah usai mengantar ayam ke Kendawangan. Ditambah cuaca memang sangat dingin, membuat Wawan dengan mudahnya terlelap. Cuk, bangun, kakek mau bicara, ucap seorang kakek membangunkan Wawan. Kakek? Wawan yang matanya baru terbuka langsung mengenali kakek di hadapannya. Iya Cuk, ini kakek, jawab kakek itu sambil tersenyum. Wawan melihat sekeliling ruangan. Ia berada di rumahnya sendiri, di dalam kamar yang tidak ditempati, lalu dijadikan tempat sholat. Diperhatikannya wajah kakek tersebut hingga Wawan menyadari sesuatu. Ada kesamaan antara wajah kakek dengan Pak Rahman yang sempat membantunya di jalan. Keduanya sama-sama tidak memiliki filtrum. Kakek masuk dari mana? Kenapa bisa tahu rumah saya? Wawan duduk di hadapan kakek lalu bertanya dengan perasaan merinding. Kamu tidak perlu tahu, Cuk. Kedatangan kakek kemari hanya ingin memberitahu jika kunyit yang ingin kakek berikan kepadamu sebenarnya adalah emas. Jelas kakek dengan tatapan hangat. Emas? Kunyit? Wawan mengingat kembali kejadian saat kakek hendak memberinya 2 biji kunyit sebagai tanda terima kasih. Kenapa kamu menolak rezeki? Kek, baik itu kunyit atau emas sekalipun, saya tidak mau menerima. Saya ikhlas bantu kakek. Wawan menjawab yakin. Kamu memang anak baik, Cuk. Kakek doakan semoga kamu bisa keluar dari kesulitan yang kamu hadapi sekarang. Kakek pamit, Cuk, ucap kakek sambil beranjak pergi. Wawan menatap kepergian kakek itu dengan jelas. Kakek keluar dari pintu kamar tempatnya sholat. Tapi Wawan sama sekali tidak bisa beranjak dari tempat duduknya. Badan Wawan terasa berat. Ia yakin apa yang dialaminya adalah mimpi. Ia sadar dan ingin segera terbangun, tapi masalahnya ia sama sekali tidak bisa bangun dari tidurnya. Bang, bangun bang. Bangun, ini sudah subuh. Istri Wawan menggoncangkan tubuh suaminya pelan sampai akhirnya Wawan terbangun. Astagfirullahalazim. Wawan membuka mata dan langsung istighfar. Kenapa? Mimpi buruk ya? Istri Wawan bertanya. Tidak Ran, yuk sholat subuh. Setelah itu aku akan ceritakan semuanya. Istri Wawan mengangguk pelan. Mereka berdua kemudian sholat berjamaah.
Lalu Wawan menceritakan kejadian yang menimpanya di Padang 12. Tidak ada hal yang dilewatkan oleh Wawan, termasuk saat kakek memberinya kunyit, Pak Rahman yang mendadak hilang setelah membantu mobilnya yang mogok ikut diceritakan juga. Memangnya abang tidak pernah dengar cerita tentang Padang 12 selama ini? Istri Wawan bertanya. Pernah, tapi aku gak percaya tentang begituan, jawab Wawan. Percaya atau tidak yang jelas kita harus menghormati keberadaan mereka, abang. Besok lagi kalau ada pesanan ke arah Kendawangan, sebisa mungkin diantar sebelum maghrib atau tengah malam sekalian. Terus jangan lupa bunyikan klakson 2 kali tepat di Padang 12-nya. Menurut nenekku lokasi Padang 12 itu adalah kota gaib. Istri Wawan menjelaskan. Rasanya Wawan tidak percaya dengan apa yang baru ia alami. Setelah menceritakan apa yang dialami, istri Wawan yang hatinya sempat melunak justru kembali menuntut uang. Hormon selama masa kehamilan istri Wawan membuat emosinya tidak terkendali. Kadang hatinya melunak, tapi kadang emosinya tak terkontrol. Kali ini istri Wawan kembali membahas andai Wawan mau menerima kunyit alias emas dari kakek tersebut. Kenapa sih bang terus keras kepala dan selalu sok baik? Coba saja abang terima kunyit itu. Pasti hari ini kita tidak pusing biaya lahiran lagi. Istri Wawan marah besar. Ran, yang sabar. Tadi pagi kita bicara baik-baik. Kenapa sekarang kamu jadi emosi begini? Wawan coba menenangkan. Tadi pagi aku hanya berusaha tenang, tapi aku tidak tahan lagi. Kalau sampai abang tidak dapat uangnya siang ini, aku mau pulang saja ke rumah orang tuaku. Istri Wawan berkata dengan nada tinggi. Berkali-kali Wawan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak berniat untuk meminta upah dan tidak ingin mengubah prinsipnya. Bila berbuat kebaikan jangan meminta pamrih. Supaya keributan kecil pagi itu tidak semakin membesar, Wawan memutuskan hendak berangkat ke kandang ayam potong Pak Bilal. Wawan memanasi mobil pick up di halaman rumah. Ia harus laporan bahwa ayam sudah diantarkan sesuai pesanan. Mengenai pembiayaan, pembeli sudah memberikan bukti transfer kepada Wawan. Ia menyandarkan kepalanya ke jok mobil sambil terus memikirkan dari mana ia bisa mendapatkan banyak uang untuk biaya lahiran. Sementara itu istri Wawan perutnya sudah semakin besar. Bahkan untuk berjalan saja ia kesulitan. Assalamualaikum. Seseorang mengucap salam dari luar mobil. Waalaikumsalam. Wawan menjawab sambil sedikit terkejut. Dengan segera Wawan turun dari mobil pick up yang sedang ia panasi. Wan, apa kabarnya? Tanya orang tersebut. Bayu? Wah, pangling banget ya kamu. Apa kabarnya? Wawan kembali bertanya. Alhamdulillah baik Wan. Maaf ya selama ini aku menghilang gak ada kabar. Laki-laki tampan di hadapan Wawan mendadak berkata dengan lirih. Ayo duduk dulu. Wawan langsung menyambut hangat. Terakhir mereka bertemu sekitar 5 tahun yang lalu ketika Wawan masih bujangan. Bayu sempat meminjam seluruh tabungan Wawan dari hasil kerja di perantauan untuk membangun usaha. Namun karena mereka sudah berteman lama, Wawan percaya begitu saja. Tapi setelah beberapa bulan Bayu menghilang tanpa kabar. Istri Wawan sigap membuatkan teh hangat dan menyuguhi makanan ala kadarnya. Hati istri Wawan masih kesal, tapi ia tahu harus menghormati tamu. Diam-diam istri Wawan mulai mengemasi pakaian dalam kamar. Ia tidak yakin suaminya mendapat uang dengan singkat untuk biaya lahiran sesar di rumah sakit. Makan sehari-hari saja susah.
Bagaimana jika anak saya lahir nanti? Bisa-bisa kena gizi buruk atau busung lapar. Hati istri Wawan terus diliputi rasa tidak percaya dengan suaminya sendiri. Sementara Bayu mengamati pekarangan rumah Wawan karena mereka duduk di teras depan tidak masuk ke dalam rumah. Suasananya sejuk, tenang dan damai. Hati Bayu teriris melihat kondisi sahabatnya yang nampak serba kekurangan, tentu karena ulah dirinya. "Wan, saya minta maaf ya. Saya menghilang tanpa kabar selama beberapa tahun belakangan ini. Uang yang kamu pinjamkan saya gunakan untuk keperluan kerja ke luar negeri." "Jadi kamu selama ini merantau ke luar negeri? Jadi TKI ya?" Wawan bertanya setelah Bayu cerita sedikit tentang dirinya. Tanpa membahas hutang pihutang, bahkan karena waktu yang terlalu lama, Wawan sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Baginya lebih berharga ikatan pertemanan daripada uangnya. "Ya begitulah Wan. Sekarang saya buka usaha di Batam kecil-kecilan. Modal dari saya bekerja selama ini." Bayu mulai cerita perjuangannya. "Keren kamu Bayu. Nanti ajarin saya buka usaha ya." Wawan berkata dengan kagum. "Gampang Wan." "Oh iya Wan, tujuan saya ke sini selain ingin bertemu kamu, ada hal lain yang ingin saya sampaikan." Bayu melirihkan ucapannya sambil menyeruput teh. "Apa itu Bayu? Katakan saja, jangan sungkan." Wawan menjawab. "Saya sangat merasa bersalah setelah pinjam uangmu. Saya menghilang tanpa kabar. Tujuan saya ke sini untuk membayar hutang sekaligus ingin mengajak kamu bekerja sama dalam usaha yang saya rintis." "Makasih ya Bayu. Sejujurnya saya sudah melupakan uang tersebut. Namun kamu datang di waktu yang tepat. Saya memerlukan biaya untuk lahiran istri saya." Wawan merespon cerita Bayu. "Sekali lagi maafkan saya ya Wan." Bayu mengeluarkan amplop coklat. "Saya berjanji akan membantu membangun usaha yang kamu impikan sejak dulu, karena saya sukses berkat kamu." Wawan tidak bisa berkata banyak. Ia senang sekaligus terharu. Masalahnya mendapat jalan keluar. Wawan kemudian menepuk pundak Bayu sambil menahan haru. Ia bangga dengan temannya karena berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Istri Wawan yang mengintip diam-diam dari dalam rumah ikut terharu. Ia menyesal menyalahkan suaminya ketika menolak emas pemberian kakek yang ditolong di Padang 12. Kini meski Wawan menolak emas pemberian kakek tersebut, tapi ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua semata-mata karena Wawan ikhlas dan tidak pernah pamrih atas kebaikan yang ia perbuat. Ketika Bayu berjalan pulang, ia mengingat mimpinya tadi malam. Bayu bermimpi dirinya meninggal. Tidak tenang karena hutang yang ia tinggalkan. Di mimpi itu juga ia melihat Wawan yang hidupnya memprihatinkan. Berbeda dengan dirinya yang hidupnya sudah sukses dan makmur berkat uang yang Wawan pinjamkan. Bayu menyeka air matanya. Selama ini ia bukan tidak ingat akan hutangnya, namun tidak memiliki keberanian menghadapi Wawan. Takut Wawan marah dan benci kepadanya. Tetapi di luar dugaannya, Wawan masih sama baiknya seperti dulu. Bayu tidak ingin lagi merusak kepercayaan siapapun, karena kepercayaan sangat mahal harganya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunya repegasimpai, paturai, patepang deui.